Karena sudah mau meluangkan waktu untuk menonton video kami. Sebelumnya saya berterima kasih kepada dosen kami di matkul probabilitas dan statistika, yaitu Ibu Wilustanti SSI MKOM. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Adib Septian Nugroho. 3 digit NIM terakhir saya yaitu 117. Dan teman saya Valen Abdi Putra, 3 digit NIM terakhirnya 132. Kami dari Prodi Sistem Informasi angkatan 2025 dan juga kelas 2025D. Di sini presentasi ini kami akan mempresentasikan yaitu sebuah analisis data transaksi warung kopi ojo gelo menggunakan metode time series. Oke, bisa dilanjut Mas Valen? Nah, ini latar belakangnya. Mengapa penting? Konteks bisnis yaitu persaingan warkop yang ketat menuntut efisiensi operasional. Nah, di dalam sebuah konteks bisnis ini, persaingan warkop atau biasa disebut warung kopi itu sangat ketat sekali karena menuntut efisiensi operasionalnya mereka semua di setiap warkop-warkop itu. Yang kedua ada permasalahan ketidakpastian permintaan pasar, yaitu permintaan para pembeli, dan penggunaan intuisi dalam forecasting. Nah, forecastingnya apa? Forecastingnya stok atau staff atau sebuah pemilik dari warkop tersebut. Yang ketiga ada kebutuhan. Diperlukan alat prediksi ilmiah untuk mengambil keputusan proaktif. Nah, di sini mengapa memilih warkop ojo gelo? Nah, kenapa kami memilih warkop ojo gelo menjadikan sebuah objek tugas proyek akhir ini? Dikarenakan kita memiliki 3 alasan. Yang pertama ada aksesibilitas data, ketersediaan data transaksi historis yang lengkap dan tercatat rapi. Nah, itu adalah syarat utama time series. Yang kedua, relevansi masalah. Masalah forecasting di warkop mencerminkan masalah UMKM secara umum. Nah, disitulah letak anehnya. Yang ketiga ada sifat data dari sebuah warkop. Data penjualan warkop cenderung memiliki pola musiman mingguan. Nah, itu yang sering kami lihat itu adalah pola musimannya itu mingguan. Nah, dari akhir pekan atau awal pekan. Yang cocok dan lebih tepatnya dari analisis dengan time series. Nah, sangat cocok sekali buat sebuah warkop yang data transaksinya itu seperti mingguan atau harian, itu sangat cocok sekali untuk kita analisis dengan menggunakan time series. Nah, konsep dasar, apa itu time series? Time series ialah kumpulan observasi yang dicatat secara berurutan dalam interval waktu yang sama. Misalnya ada harian, ada mingguan, ada bulanan, dan juga tahunan, ya kan? Nah, di situ kita akan mengumpulkan sebuah data, yaitu data yang benar dan juga asli, yang dicatat secara berurutan dalam interval waktu yang sama. Dan dalam waktu yang sama itu kita akan mengurutkan sebuah data itu. Lalu kita akan bisa melihat apa yang lagi tren, apa yang lagi naik, ya kan? Nah, di sini time series memiliki komponen utama. Ada 4 komponen utama, yaitu yang pertama ada tren, pergerakan data jangka panjang. Nah, di sini kita bisa melihat pergerakannya itu meningkat atau menurun secara keseluruhan. Yang kedua adalah musiman, pola berulang dalam periode tetap. Misalnya setiap minggu, setiap bulan, gitu kan. Yang ketiga ada siklus, pola berulang jangka panjang. Itu biasanya kurang lebih 1 tahun yang tidak memiliki periode tetap.
Yang keempat ada residu. Variasi acak. Nah, variasi acak ini itu biasanya yang tersisa setelah komponen lain dikeluarkan. Nah, seperti itu. Bisa lanjut, Mas Valen? Nah, jadi di sini kami memilih metode time series dengan salah satu modelnya yaitu ARIMA. Nah, apa sih ARIMA itu? Ya, ARIMA adalah Autoregressive Integrated Moving Average. Nah, bisa ditranslate sendiri ya. Mengapa ARIMA? Nah, ARIMA ini sangat efektif untuk data univariate. Satu variabel penjualan dan mampu menangani data non stasioner melalui parameter I. Bisa disebut integrated atau bisa yang diferensi. Tujuan utamanya yaitu menemukan order terbaik setiap simbol P, D, Q untuk memprediksi penjualan mingguan. Oke. Nah, di sini kita akan memasuki sebuah penjelasan tentang bagaimana alur kerja SPSS, sebuah software SPSS ya. Sebuah software untuk melihat data kita itu sudah benar atau belum, dan kita akan bisa memakai SPSS ini untuk melihat metode time series ini. Selainnya metode itu ada banyak beberapa metode yang bisa dipakai untuk di SPSS. Tapi kami di sini akan menjelaskan tentang time seriesnya saja, yaitu yang akan dijelaskan oleh Mas Valen. Silakan Mas Valen untuk menjelaskan alur kerja SPSS ini. Oke, di sini saya akan menjelaskan alur kerja atau langkah-langkah untuk memasukkan data di SPSS. Nah, yang pertama yang pasti adalah mencari data tersebut. Data itu ada banyak teman-teman, mulai dari data transaksi, dari data peramalan cuaca hujan, histori-histori yang lain dan lain-lain. Itu banyak. Nah, tapi kami di sini memilih untuk transaksi warkop. Karena apa? Karena itu sangat relate dengan kami yang masih mahasiswa. Nah, tahap pertama adalah memasukkan data penjualan. Tapi kita di sini nggak langsung masukkan ke dalam SPSS. Yang pertama kita memasukkan dulu ke Excel. Nah, dari Excel tersebut kita copy, lalu kita masukkan ke SPSS. Nah, setelah dimasukkan di SPSS, itu langkah-langkahnya adalah untuk mencari eksplorasi data awal adalah klik grab, pilih chart builder, terus pilih line. Nah, di line ini teman-teman pilih simple line, terus masukkan variabel total. Nah, variabel ini apa? Variabel ini data kita tadi, tapi yang sudah ditotal ke sumbu Y, lalu klik OK. Atau kalau langsung bisa langsung lewat analis, forecasting, langsung sequence chart. Nah, hasilnya akan jadi seperti ini, teman-teman. Nah, ini adalah tentang eksplorasi data awal dan diagnosa. Apa sih tujuan ini? Tujuannya adalah menjelaskan kondisi awal data sebelum dianalisis lebih lanjut. Nah, pada tahap awal kami melakukan eksplorasi data penjualan menggunakan grafik time series. Dari grafik ini dapat dilihat bahwa nilai penjualan cenderung meningkat. Teman-teman bisa lihat sendiri kan, ini naik terus ini. Dari grafik ini dapat dilihat bahwa nilai penjualan atau apapun itu terdapat pola fluktuasi atau naik turun secara periodik yang menandakan bahwa tidak bersifat acak. Jadi data itu memang real. Ini bukan yang merah-merah ini teman-teman, tapi yang warna biru. Yang ini. Yang ini termasuk forecasting ya. Nih, nanti akan saya jelaskan yang apa ini merah-merah ini. Ini biru. Nah, apa yang kita perlu pahami atau poin-poin penting yang dari slide ini? Yang pertama, adanya tren atau data naik terus. Yang kedua, ada pola. Berarti kalau ada pola bukan random. Dan yang ketiga adalah data belum stasioner. Karena tren terlalu naik. Kok terlalu naik? Apa ya? Terlalu banyak tren di situ sehingga bagaimana agar kita bisa melakukan datanya secara stasioner? Ini uji stasioner dan differencing. Nah,
Ini menunjukkan bahwa data sudah dibuat stasioner dengan pengujian. Nah, mengatasinya adalah kami melakukan differencing 1 kali. Differencing bertujuan untuk menghilangkan tren sehingga nilai rata-rata data menjadi lebih stabil. Nah, setelah differencing, kami mengevaluasi kembali data tersebut menggunakan apa? Grafik ACF dan PACF. Nah, hasil grafik bisa dilihat di slide ini, teman-teman. Menunjukkan bahwa sebagian besar lag sudah berada dalam batas signifikansi, sehingga data setelah differencing dapat dikatakan stasioner. Nah, jika teman-teman bertanya, kenapa kok differencingnya cuma 1 kali? Apakah memang 1 kali doang atau berapa kali, 100 kali, dan lain-lain? Nah, itu karena kami setelah differencing pertama, pola data itu sudah stabil dan tidak menunjukkan tren yang kuat, sehingga ya sudah, jika pertama kali nyoba sudah begitu, ya ngapain kita coba lagi. Nah, untuk slide selanjutnya adalah tentang identifikasi dan estimasi model terbaik. Ini teman-teman bisa lihat ini. Ini adalah menentukan model ARIMA terbaik berdasarkan hasil analis slide sebelumnya atau yang kita sudah differencing lalu kita evaluasi kembali menggunakan ACF dan PCF. Ini adalah proses estimasi parameter model yang paling sesuai dengan ARIMA. Model ini terdiri satu komponen AR, satu differencing, dan satu komponen MA. Nah, dari hasil estimasi parameter, komponen MA1 dan konstanta memiliki nilai p-value kurang dari 0,05, sehingga signifikan secara statistik. Tapi, di komponen AR1 tidak signifikan. Namun, tetap kami pertahankan karena membantu kestabilan model secara keseluruhan. Nah, kenapa kita memilih model ini? Karena model ini didasarkan pada hasil estimasi parameter dan performa model secara keseluruhan. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya, pengujian diagnosis model. Nah, tujuannya apa? Ini mengecek apakah model ini layak digunakan. Nah, setelah model ditentukan, dilakukan juga pengujian diagnosis untuk memastikan bahwa model sudah memenuhi asumsi. Pengujian dilakukan menggunakan uji Lijung Box pada beberapa leg. Hasil uji menunjukkan p-value sebesar 0,000, yang berarti residual masih memiliki autokorelasi. Namun, jika dilihat dari grafik histogram dan normal probability plot, residual menyebar mendekati distribusi normal. Dengan demikian, model masih dapat digunakan untuk tujuan peramalan. Nah, kalau teman-teman heran, kenapa p-value 0,000 masih dipakai? Karena walaupun secara statistik masih terdapat autokorelasi, model ini tetap memberikan pola peramalan yang cukup baik dan stabil. Oke, setelah ya, kita lanjut. Nah, hasil peramalan penjualan. Nah, tujuannya apa? Ini adalah hasil dari peramalan penjualan. Ini yang sebelah kiri, ini adalah total dari peramalan. Kami melakukan peramalan itu selama 52 minggu. Atau yang setara dengan 1 tahun. Nah, yang kanan ini seperti yang di slide yang awal tadi, yang saya tunjukkan. Tapi jangan terpaku dengan biru-birunya ini. Yang warna biru ini menunjukkan tentang data yang kita masukkan. Nah, yang merah itu adalah tentang forecasting atau peramalan masa depan. Nah, ini di bagian tengah itu adalah prediksi. Ini prediksi. Sedangkan bagian atas dan bawah adalah batas optimis dan pesimis. Data itu ada optimis pesimisnya, teman-teman. Karena ini meramalkan masa depan. Dari apa kita melihatnya? Dari interval kepercayaan. Teman-teman bisa lihat ini, with forecast and 95%. Yang artinya kemungkinan variasi, namun kecenderungan utama tetap mengalami peningkatan. Nah, dari semua yang saya tunjukkan tadi, kesimpulan yang saya rundingkan atau saya diskusikan dengan teman saya adalah berdasarkan seluruh tahapan analisis dapat disimpulkan bahwa data penjualan awal tidak stasioner dan memerlukan diferensi 1 kali. Model terbaik yang diperoleh adalah ARIMA. Hasil peramalan menunjukkan tren penjualan yang meningkat sehingga model ini dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan di masa mendatang. Nah, jika teman-teman masih ada yang bertanya, kenapa pakai ARIMA? Karena data berbentuk tim series dan memiliki tren. Nah, apa arti interval kepercayaan tentang kemungkinan nilai aktual di masa depan? Apakah model ini akurat, relatif akurat untuk melihat pola dan tren jangka pendek? Oke, selanjutnya adalah terima kasih.
Saya dan rekan saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu saya yaitu Ibu Willy Sustansi SSI Mkom yang telah mengajarkan saya tentang probabilitas dan statistika. Kurang lebihnya saya mohon maaf, bila ada salah kata mohon dimaklumi. Karena jika saya ada yang salah presentasi mohon diingatkan lagi teman-teman, karena saya juga masih sama-sama belajar. Oke, saya kembalikan lagi kepada Mas Adib. Oke, semuanya. Cukup sekian ya, karena presentasi kami sudah selesai. Dan kami juga yang berterima kasih lagi kepada Ibu Willy Sustanti SSI Mkom karena sudah memberikan ilmu kepada kami. Dan saya juga akan berterima kasih kepada teman-teman karena meluangkan waktunya untuk melihat video kami. Oke, cukup sekian dan terima kasih. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.